Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jasmine. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Aprilianti. Nah, kali ini kita lagi bersama dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa yang akan membersamai kita di podcast hari ini. Halo. Sebelumnya Teteh bisa perkenalkan dulu nih, namanya siapa ya Teh? Oke, boleh banget nih. Kenalin, nama aku Devi Yuli Subahni dari Prodi Pendidikan Tata Busana angkatan 2021. Sekarang ini aku lagi semester 3. Oke, Teteh udah semester 3 nih ya Teh. Gimana sih kabarnya hari ini Teh? Alhamdulillah sangat baik. Gimana April kabarnya? Alhamdulillah sangat baik juga, walaupun masih terngiang-ngiang dengan nilai yang belum keluar ya Teh ya. Oke, untuk perkuliahannya gimana Teh? Alhamdulillah sekarang ini udah cukup aman sih ya. Karena udah selesai juga tugas-tugas, tinggal kita ujian dan nunggu nilai sih ya. Oke, berarti udah cukup aman ya Teh ya. Langsung aja nih aku mau ke pertanyaan yang pertama ya Teh. Aku mau nanya tentang latar belakang usaha Teteh, dan kapan sih usaha Teteh tuh didirikan, boleh diceritain sedikit gak? Oke, mengenai usaha aku sendiri, nama usaha aku itu Subashion, dimana nama ini tuh ngambil dari nama belakang aku Subahni, dan karena bergerak di bidang fashion atau busana, aku gabungin aja Subahni dan fashion jadi Subashion. Nah, aku ngerintis usaha ini di pertengahan tahun 2019 ketika aku kelas 11 SMK, dan saat aku memulai usaha ini tuh kebetulan ada musibah pandemi. Tapi karena pandemi ini malah yang mengembangkan lagi usaha aku, sehingga aku jadi bisa sampai sekarang tuh masih berkembang usahanya. Oke, wah berarti pandemi itu membuat keberuntungan untuk Teteh ini ya. Wah, sungguh pengalaman yang luar biasa ya di era pandeminya. Nah, aku mau tanya juga nih, kan Teteh mau rintis bisnis ini dari kelas 11 SMK gitu kan. Itu tuh emang sudah direncanakan atau gimana Teh? Sebenarnya kalau usaha aku ini benar-benar gak terencana, karena memang awalnya hanya karena iseng-iseng dari teman-teman dan keluarga yang menanyakan, karena aku SMK juga di Tata Busana, pasti mereka mikirnya, oh aku bisa ngejahit. Nah, dan mereka tuh kalau misalnya lagi ada acara atau lagi butuh busana, pasti langsung nanya, bisa jahitin gak Dev? Nah, dari awalnya yang 1 orang, terus nambah lagi sampai sekarang udah mulai banyak juga nih ternyata customer yang udah bikin baju di aku, busana. Dan emang pada saat itu aku punya niat buat gimana caranya nih mama aku tuh bisa nggak kerja lagi di garment gitu, gimana caranya nggak kerja lagi di konveksi, tapi dia bisa mengembangkan lagi potensi dirinya di bidang busana, tapi tanpa dipekerjakan dengan orang. Maka dari itu aku milih kayaknya kita bikin usaha aja nih sendiri gitu. Wah, bagus banget ya Teh, niat baiknya tuh buat membantu orang tua. Terus karena emang tidak disengaja bisa menghasilkan suatu potensi yang bermanfaat gitu untuk Teteh sendiri dan untuk orang lain. Oke Teh, seperti yang kita tahu berarti bisnis Teteh itu berjalan di bidang busana. Nah, setiap bisnis tuh kan kita pasti punya tujuan ya Teh. Nah, aku boleh tahu gak sih tujuan apa sih yang pengen Teteh capai di bisnis yang Teteh rintis saat ini gitu? Oke, untuk tujuan nih, yang pertama pastinya berkaitan dengan pendidikan aku saat ini ya, yang kebetulan juga saat aku merintis usaha aku lagi di SMK Tata Busana, dan sekarang aku kuliah juga Tata Busana lagi. Pastinya aku ingin merealisasikan apa yang udah aku pelajari gitu di kampus dan di sekolah. Gimana caranya teori yang aku pelajari di kampus tuh bisa aku terapkan, sehingga kan kita juga ini calon guru ya. Nah, kita juga pasti harus ngalamin dulu nih apa yang udah kita ajarin, jangan sampai waktu nanti kita praktikan ke siswa ternyata kita nggak tahu gitu kenyataannya. Makanya hal yang pertama aku pengen capai dari bisnis ini tuh gimana ada kaitannya sama pendidikan aku sendiri. Dan yang kedua pastinya terkait dengan finansial ya, karena kan
siapa sih yang mendiriin usaha gitu tanpa mikirin penghasilannya gimana gitu. Karena memang aku juga kuliah sekarang sendiri gitu, biaya mandiri, jadi harus puter cara gitu, gimana caranya ini masih bisa berjalan tanpa minta gitu ke orang tua gitu. Wah, hebat banget ya Teh untuk tujuan-tujuan yang pengen Teteh capai, dan aku doain semoga semua tujuannya tercapai ya Teh. Amin. Nah, aku mau tanya lagi nih, boleh diceritain sedikit apa sih strategi Teteh yang udah Teteh jalankan nih sampai bisnis Teteh tuh berjalan sampai saat ini? Kalau strategi mungkin yang aku gunain tuh nggak sebanyak itu ya. Jadi aku cuma personal branding aja gitu. Nge-branding diri, meskipun kalau lewat media sosial aku nggak begitu sering, tapi aku tuh selalu memperlihatkan busana yang aku pakai itu benar-benar ciri khas usaha aku gitu. Jadi sering kali kan orang nanya, Dep, itu bajunya beli di mana? Aku bilang bikin sendiri gitu. Dan pasti karena hal itu orang-orang tertarik gitu. Jadi aku sering banget bikin dress atau busana sehari-hari itu sendiri karena aku pengen memperkenalkan ini nih ciri khas dari usaha aku. Wah, keren banget ya Teh. Tapi emang sih branding itu penting banget ya buat seseorang yang emang lagi merintis bisnis atau seseorang yang pengen terjun di dunia entertainment. Pasti semua orang juga pasti memikirkan branding untuk dirinya sendiri. Jangan-jangan ini baju yang sekarang Teteh pakai baju bikin sendiri nih Teh? Pasti sih ya. Wah, keren banget teman-teman. Tetehnya pakai baju bikin Teteh sendiri. Wah, aplaus dulu nih buat Tetehnya. Oke, Teteh, untuk pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tanya nih, Teteh, kan Teteh punya bisnis nih. Apakah Teteh punya karyawan yang membantu Teteh untuk menjalankan usaha Teteh gitu? Kalau usaha aku sendiri karena ini tergolong usaha mikro ya, jadi belum punya karyawan, tapi mungkin kalau disebut karyawan sih enggak ya, tapi rekan kerja, dan rekan kerja itu mama aku sendiri gitu. Jadi kita kerjanya berdua gitu, saling bantu aja lah, punya job desk-nya masing-masing gitu. Wah, keren juga ya, Teteh bisa merintis bisnis bersama mama Teteh sendiri dan bisa membagi hasil bersama orang tua gitu ya Teh ya. Oke, aku mau tanya lagi, menurut Teteh apa sih yang menjadi alasan si pelanggan Teteh atau customer tuh bisa balik lagi ke butik Teteh dan selalu memilih butik gitu, butik Teteh dibandingkan dengan butik-butik yang lain? Kalau dari pendapat aku sih ya, usaha aku tuh mentingin kualitas nomor satu pasti ya tentunya, yang mana di usaha-usaha busana lain tuh nggak terlalu mikirin kualitas, tapi di samping kualitas itu aku juga selalu memikirkan apa yang diinginkan konsumen gitu. Jadi nggak selalu karena kita punya ilmu tentang busana, nggak selalu kita yang harus nentuin, tapi aku selalu mementingkan konsumennya mau apa nih, mau kayak gimana. Jadi bisa disesuaikan juga sama yang dia mau, dan pastinya aku selalu memberikan konsultasi dulu untuk sebelum pemesanan atau sebelum order jasa jahit aku, karena biar kita sesuaiin lagi apakah yang dia inginkan sudah sesuai dengan misalnya dengan bentuk tubuhnya, dengan warna kulitnya, sehingga dia juga bisa memikirkan lagi apakah ini bagus, cocok atau enggak. Jadi ada pertimbangan dari customer dan dari kita yang ngebikin. Jadi nanti tuh biasanya ketika udah beres jadi tuh gak akan lagi ada kok gak sama sih gitu, karena kita udah konsultasi sebelumnya, dan pasti dari satu busana yang diinginkan tuh gak akan sama persis karena kan beda-beda orang, dan kita tuh selalu jelasin itu. Terus untuk di bisnis aku sendiri, aku tuh selalu ngelayanin customer, dimana customer adalah raja ya. Jadi kalau misalnya dia nggak cocok nih sama busana yang udah dibikin, nggak apa-apa, mau direvisi juga nggak apa-apa gitu. Jadi sampai dia benar-benar sereg sama
apa yang dia inginkan gitu. Meskipun ya memang ada beberapa customer yang harus ngeulang-ulang gitu, revisian sampai berkali-kali sampai dia mau, tapi memang keinginan customer itu harus kita hargai gitu. Wah, keren banget ya Teh. Emang ya namanya juga customer itu emang harus di apa di iniin di keinginannya Ya, harus diturutin gitu kan. Kalau misalnya enggak ya pelanggannya bakal Iya, kabur kabur. kan. Ya, bener banget kalau pelanggan itu emang raja gitu kan. Oke. Terus untuk selanjutnya Teh, aku mau tanya, kan kalau misalnya namanya bisnis suka ada naik turunnya gitu kan. Pasti Teteh juga pernah mengalami gimana turun pas lagi merintis bisnis tuh lagi turun-turunnya, lagi naik-naiknya. Nah, aku yang mau tanyain itu gimana sih cara Teteh bangkit gitu ketika Teteh lagi down, lagi turun gitu dan gimana caranya Teteh bangkit lagi dan terus mengembangkan bisnis Teteh sampai saat ini. Cara aku untuk bangkit itu lebih ke konsisten sih ya. Jadi niat di awal jangan sampai luntur di tengah-tengah, apalagi waktu kita lagi down-downnya. Jadi harus benar-benar konsisten, kita tuh punya niat di awal. Jadi aku suka mikir kalau lagi turun, aku mikir lagi ke awal, tujuan awal aku apa nih. Jadi jangan sampai aku nyanyain apa yang udah aku bangun gara-gara satu kegagalan. Dan pasti karena memang salah satu niat aku di awal juga berkaitan dengan orang tua, jadi aku langsung mikir lagi, kamu mau nyerah gitu, masa nyerah baru juga segini. Jadi bangkit lagi, harus memotivasi diri gitu. Gimana caranya ngebangkitin diri sendiri untuk apa ya, kuat aja gitu ngejalaninnya, mau seberat apapun, mau sejatuh-jatuhnya. Tapi kalau misalnya niatnya ada, pasti usaha itu bakalan berkembang lagi gitu. Oke, Teteh berarti the power of niat gitu ya. Semua yang terniatkan pasti dilancarkan dan selalu ada aja jalannya gitu kan, Teh. Oke, aku mau nanya lagi nih, Teh. Untuk Teteh tuh bekerja sama dengan pihak lain atau bagaimana ya, Teh? Kalau aku mungkin bekerja sama juga dengan beberapa temen, dimana kalau misalnya aku lagi banyak orderan nih, nah butuh tenaga tambahan, tapi kan nggak tetap ya, nggak bisa disebut karyawan, jadilah partner bisnis gitu. Aku suka bagi-bagi, misalnya kalau lagi bikin kebaya, aku yang sampai bikin kebayanya, nanti yang mayetin siapa gitu. Terus kalau misalnya buat dari bahan-bahan busana sendiri, itu juga aku sebenarnya punya beberapa kenalan sih, misalnya dari kain atau garnitur gitu, aksesoris, itu udah ada kenalannya, dimana itu bisa aku kontak kalau misalnya aku lagi butuh gitu. Oh, berarti udah banyak relasi-relasinya ya, Teh ya. Oke, Teh, kita langsung aja ke pertanyaan yang terakhir nih, Teh. Kita lagi di penghujung acara hari ini. Aku mau tanya atau aku mau minta Teteh buat kata-kata motivasi mungkin buat teman-teman di sini yang sedang merintis bisnis, siapa tahu butuh nih kata-kata motivasi dari Teteh untuk bisnisnya lebih lancar lagi gitu. Yang lagi terpuruk semoga bisa semangat lagi. Boleh dong, Teh? Apa ya? Mungkin quotes dari aku buat anak muda lebih khususnya, teruslah bermimpi ya. Teruslah bermimpi dan jangan lupa lakukanlah mimpi-mimpi itu tuh harus dilakuin, karena kalau misalnya hanya bermimpi ya gak akan terwujud gitu apa yang kamu mimpiin. Jadi teruslah bermimpi dan lakukanlah. Oke, mungkin tambahan dari aku ya. Boleh bermimpi tapi jangan lupa bangun dan wujudkan mimpi itu. Oke, lah teman-teman, seru juga ya bincang-bincang hari ini dengan salah satu mahasiswa DPKK yang punya usaha di bidang apa Teh? Usaha modiste. Oh, modiste teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang mau pesan busana bisa cek di IG Tetehnya ini, yaitu di sini di bawah ini. Oke, IG-nya Subashion by Devili Subahni, bisa kalian cek. Di situ juga aku ngeposting beberapa busana yang udah aku bikin.
tapi belum banyak juga sih. Nanti doain aja ya, semoga brandingnya makin Kuat gitu ya. makin kuat lagi, Makin lancar lagi. makin lancar usahanya. ya. Niat buat nge-branding di medsos semoga makin ada nih ya. Amin, amin, amin. Oke Teteh, terima kasih banyak ya Teh udah berbincang menjadi bintang tamu kita hari ini di Jasmine Podcast. Semoga bisnisnya lancar ya Teh. Amin. Kalian juga kalau misalnya mau order-order jangan sungkan-sungkan ya, karena di aku juga harga terjangkau Oke, ya. boleh nanti Jadi kita diskusikan bisa lagi lah ya. Oke, mungkin sekian bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Jasmine selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.